Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Gimana cara ngomong yang baik pada anak yang sedang jatuh cinta pada wanita? Nah, sedangkan si orang tua tersebut ini pengen banget gitu kan menikahkan anaknya nanti dengan pilihan si orang tuanya tersebut itu, Bang. Bagaimana itu cara ngomong yang baiknya? Iya, kadang-kadang dilema ketika orang tua jarang berkomunikasi dengan anaknya. Seharusnya ini dampak ya ketika orang tua tidak berkomunikasi dengan baik, jalinannya sering terhambat. Sehingga ngomong kalau perlu-perlu saja, itu yang harusnya dikoreksi dulu. Sehingga ketika mau berbicara saja sudah repot. Kalau yang terbentuk adalah jalinan kasih sayang, orang tua itu keinginannya hanya tampak dalam isyarat. Akan mengerti kalau jalinannya sangat baik. Misalnya begini, seorang anak itu ketika mau menikah, tiba-tiba ayahnya, oh sama itu ya nak, dia mengerti, oh bapakku nih gak setuju ya, gitu. Artinya yang paling penting adalah membangun komunikasi anak dengan ayah tadi, ya. Itu yang paling utama, karena ini paling dominan harus diselesaikan. Tidak sedikit keluarga yang kalau ngobrol tuh ketika perlu, gitu. Anak-anak itu ketika punya masalah di luar, dia lebih seneng curhat ke temennya. Tetapi lupa curhat ke mamahnya. Sehingga dia ingin lampias emosional itu loh. Kemana saya? Akhirnya dia cari wanita yang tepat, wanita yang bisa mengerti tentang dirinya. Masalah di keluarga jangan dianggap kecil. Mereka berdampak besar keluar. Itu ya. Jadi ini yang penting saya garis bawahi dulu. Sehingga komunikasi kalau sudah terjaga, utarakan sesuatu kepada anak itu sebetulnya mudah. Hanya karena kebingungan seperti apa. Nah, kemudian kalau gitu gimana nih kalau memang sudah komunikasi sudah jarang terjalin ya. Kalau demikian gini saja. Nah, ada kalimat yang kalau disuruh milih itu nggak ada pilihan lain kecuali harus setuju. Gitu. Ini namanya teknik negosiasi. Kalau diberikan pilihan nggak ada pilihan lain kecuali harus setuju. Contoh begini. Nah, kalau kamu mau menikah, tentunya menikah itu untuk kebahagiaan toh? Dia pasti jawab apa? Ya, iya. Aduh, senang sekali. Kira-kira kalau kebahagiaan itu apakah hanya kebahagiaanmu atau juga kebahagiaan Bapak? Oh, gitu toh? Jadi pertanyaan itu sesuatu yang dia tidak mungkin bisa sangkal. Kira-kira kalau menurutmu menikah itu untuk yang baik, menurutmu saja atau menurut Bapak atau menurut keluarga? Setuju nggak kalau semua baik menurut keluarga? Setuju keluarga. Setuju. Ini mau nikah saya kayaknya. Iya. Iya, jadi memberikan pertanyaan yang kira-kira menyudutkan dia untuk tidak berkata melawan orang tuanya. Oke, kalau begitu anak-anak yang baik itu kira-kira anak yang taat apa anak yang melawan orang tua? Taat. Itu tuh. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada dia yang gak ada pilihannya kecuali sesuatu yang baik. Iya. Nah, kalau begitu sudah punya calon belum untuk menikah? Belum. Apakah? Kan, Iya. tadi sudah punya calon belum dianya? Sudah. Oh, sudah. Sudah punya pilihan. Sementara ayahnya kan ingin dipertemukan sama pilihan dia ya. Iya. Nah, tinggal pertanyaannya begini. Kalau kemudian calonmu itu tentu baik menurutmu, tapi apakah baik menurut ayah kan belum tentu. Betul. Kira-kira mau nggak kalau kemudian calonmu itu atau calon ayah kita diskusikan kira-kira mana yang terbaik. Karena pilihan yang terbaik adalah baik untukku dan baik untukmu. Jadi dikasih pilihan ya, Bang ya? Kasih pilihan. Iya. Susah tuh jawabnya. Susah, karena ketika dia akan menuntut, ya harus baik menurutku, lu aku bapakmu ya. Betul. Menurut bapakmu apa menurut dirimu kan gitu. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak sesuatu yang kira-kira kalau dia menjawab tidak ada pilihan lain kecuali harus setuju. Bukan kita mau monopoli ya, tetapi menggiring anak supaya berpikir bahwa saya harus patuh kepada orang tua itu lebih utama. Tetapi saya tidak mengabaikan pilihan dia, boleh-boleh saja dia punya pilihan. Hanya ketika pilihan itu sejauh mana saya mengenal dia sebagai seorang ayah kan tidak tahu. Gitu? Nah, sementara saya sudah mengenal seseorang. Nah, kemudian begini kan, para ulama itu orang-orang yang saleh, mereka ternyata saya melihat punya keturunan yang bagus-bagus gitu.
Pengen nggak punya keturunan yang bagus? Pengen. Dan ternyata mereka menikah itu sederhana sekali. Minta syarat kepada gurunya. Kalau nggak pada gurunya, kepada orang tuanya. Dan akhirnya guru dan orang tuanya menjodohkan dia dengan calon-calon yang terbaik. Pengen nggak punya anak-anak yang baik? Pengen. Itu ya. Jadi itu kita giring dia untuk menyetujui ide saya dulu. Gitu. Karena kalau saya bilang pokoknya nggak mau tahu, pilihan saya, pilihanmu buang. Tadi yang Buya katakan itu, kalau sudah nancep, ditarik bisa celaka dia. Betul. Bisa Buya ngabur, tadi bisa katakan protes, bisa berantakan. Betul. Jadi kita harus mencoba untuk memberikan sugesti setuju dulu atas usulan saya tentang nanti apakah dia harus melepaskan atau tidak. Tentunya ada kajian yang objektif, ya. Baik menurut Ananda, belum tentu baik menurut saya. Oke. Gitu. Kira-kira kalau sekiranya Ananda menikah lalu menyengsarakan ayahanda, apakah kira-kira senang kalau punya keluarga lalu orang tua kamu menderita? Jawabannya pasti tidak. Pasti tidak, kan gitu. Itu kan norma. Jawaban-jawaban yang norma yang kemudian anak itu nggak mungkin, iyalah yang penting saya menikah, terserah ayahanda mau seperti apa, kan nggak mungkin ya. Jadi kita memberikan sugesti-sugesti itu. Lalu jangan cepet-cepet diminta keputusan, jangan. Beri waktu berpikir. Beri waktu dulu. Karena itu sugesti-sugesti itu seperti air yang titik-titik itu, tetes-tetes begitu. Semakin banyak dan semakin lama itu akan membuat cekungan sendiri. Iya. Daripada air seember kita guyurin biur. tak ada hasilnya. Enggak ada bekas sama sekali gitu. Kita nih kadang-kadang orang tua pengen hari ini ngomong dia harus nurut titik. Yang ada pertengkaran. Sedikit aja dulu tik. Besoknya lagi, nah gimana kabarnya? Kalau ayah punya wanita calon yang memang itu kayaknya bagus deh untukmu, kira-kira setuju nggak? Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu disambung-sambung, jangan sekaligus gitu. Kalau tidak sanggup, bagaimana caranya? Minta orang yang sanggup menyampaikan. Karena saya pernah mengalami kondisi seperti itu, ketika bang saya berharap anak saya ini menikah sesuai dengan arahan saya, tapi kemudian dia nggak tahu saya bagaimana, dia sudah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Ya memang harus lawan jenis lah saya bilang. Kalau sejenis bahaya dengan lawan jenisnya, dan saya mohon bang dia harus mengerti aku mamahnya, aku khawatir tersakiti. Lah saya katakan Bu, tidak mudah merubah paradigma yang sudah melekat, keyakinannya sudah melekat. Tapi izinkan saya untuk butuh momen panjang gitu. Ya akhirnya 2-3 minggu alhamdulillah bisa mampu merubah sudut pandang. Jadi kebahagiaan yang paling utama levelnya ketika ia belum menikah, tidak ada satupun kebahagiaan kecuali bagaimana ia membahagiakan kedua orang tuanya. Itu juga cinta gitu. Kita ajarkan bahwa cinta orang tua itu cinta yang luar biasa. Ibunda itu ketika mencintai anaknya berbeda dengan cinta yang dua jadi satu. Kalau cinta kan begitu ya, yang berpisah bertemu, yang asing jadi satu saling mengenal. Tapi kalau bunda tidak, dari satu harus memisahkan. Dan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya bunda makanya bertingkat-tingkat penderitaan yang dirasakan oleh bunda. Makanya Allah mengatakan la taqul lahumma uff, jangan sampai kau berkata karena sakitnya bunda itu luar biasa. Jadi saya cerita begitu ke anaknya tentang bagaimana cinta seorang bunda kepada anaknya gitu. Bahwa kalau engkau menyakiti hati bunda itu, masya Allah dosanya besar. Kenapa? Karena bunda itu harus melepaskan engkau. Ketika engkau ditimang-timang itu kasih sayangnya luar biasa. Ketika disapi itu sebetulnya bunda nggak rela, ya Bu. Ketika menyapi anak sebetulnya senang apa enggak? Enggak, kita nggak rela. Anakku gimana ya? Ketika sekolah itu ditungguin, kita nggak mau terpisah. Begitu naik lagi kita juga nggak mau terpisah. Sampai pada akhirnya kita harus percaya dia mampu mandiri, karena itu lebih baik dibanding digendong terus. Kita mau jadi apa dia besarnya? Jadi cinta sang bunda itu dari satu dilepaskan supaya dia bisa mandiri. Dan itu luar biasa. Saya bilang bundamu itu mencintaimu dengan luar biasa. Jadi saya nggak ngomongin tentang sang bundanya punya calon nggak. Saya konsentrasinya saya balikin bahwa sang bunda itu luar biasa gitu, menumbuhkan cintanya kepada sang bunda. Sehingga pada akhirnya dia kalau gitu bagaimana bang cara saya untuk membalas sang bunda? Cobalah bahagiakan dia. Dia ngomong, bunda bagaimana cara aku membahagiakan? Bunda punya calon nak, kenapa bunda nggak bilang dari tadi gitu? Gitu ya. Jadi
jangan cepat-cepat meminta. Gitu insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.